Hey guys, episode 3 dari Moon Knight makin membuat kita penasaran dengan misi Mark Spector, Stephen, Layla, dan juga Khonshu untuk menggagalkan aksi dari Arthur Harrow mengacaukan dunia. Setelah menyaksikan episode 3 ini, ada satu hal yang benar-benar membuat kita heboh guys. Apa itu? Di pertengahan cerita, Mark Spector dan juga Stephen Grant seolah sama-sama tertidur dan ada satu kepribadian lagi yang hadir di tubuh Mark Spector. Nah, kejadian ini jelas membuat kita langsung berpikir jangan-jangan ini tanda-tanda hadirnya satu kepribadian lagi, yaitu Jack Loki, si super taksi kalau yang ada dalam komik Moon Knight. Namun secara keseluruhan, Moon Knight sama sekali tidak menyinggung dunia MCU yang luas dan fokus dengan ceritanya sendiri, dan series ini berbeda dengan kebanyakan series Marvel di mana selalu berhubungan dengan Avengers, Thanos, dan juga yang lainnya. Moon Knight memiliki dunianya sendiri, urusannya sendiri yang sangat menarik, dan Easter egg MCU justru seolah numpang ke series ini, bukan seriesnya yang tergantung ke dunia MCU. Tapi nanti kita akan bahas secara mendalam dan juga mencari pesan-pesan tersembunyi dari setiap adegan episode 3 Moon Knight ini guys. Ada banyak sekali sebenarnya detail dan juga Easter egg yang hadir kali ini. So sekarang tanpa berlama-lama lagi, langsung saja inilah dia Moon Knight episode 3 Breakdown. Di episode 2 kemarin diakhiri dengan Mark Spector terbangun di sebuah hotel di Mesir sambil menatapi piramida. Khonshu membawanya kembali ke Mesir untuk mencegah aksi dari Arthur Harrow mencari Emmett. Lalu episode 3 diawali dengan memperlihatkan si cantik kita, tentu saja Layla, yang berusaha membuat paspor untuk lolos ke Mesir juga. Layla tampaknya sudah tahu tujuan Mark Spector setelah skarab mereka berhasil direbut oleh Arthur Harrow. Nah, dari scene pembuatan paspor ini ada detail yang cukup menarik untuk kita bahas. Di data ini, ternyata Layla hadir di tanggal 28 Oktober 1994. Nah, sama kasusnya seperti paspor dari Mark Spector, tanggal 28 Oktober juga adalah tanggal lahir yang sebenarnya dari pemeran Layla, tentu saja Mai Kalamaui. Sama halnya dengan Mark Spector, kita yakin bahwa Layla juga tidak terdampak dengan snap Thanos kalau kita melihat jarak umur mereka yang tidak berubah. Juga di paspor tersebut tanggal terbitnya adalah tahun 2021, artinya 3 tahun sebelum orang-orang kembali ke The Blip di tahun 2023. Namun memang masih menjadi misteri apakah mereka terdampak atau tidak karena scene ini juga paspornya dibuat secara ilegal. Dalam percakapan Layla dengan temannya ini, mereka ini sempat membahas tentang Layla yang ikut ayahnya di dalam penggalian di Mesir. Tentu cerita ini berhubungan langsung dengan cerita yang ada dalam komiknya, di mana Marlin juga ikut bagian dalam pencarian artefak bersama ayahnya yang bernama Dr. Peter Alraun, di mana kisah awal Moon Knight dimulai. Kemudian di percakapan ini juga Layla menyinggung tentang kejadian tragis yang terjadi di misi penggalian tersebut. Tentu, ini sama seperti yang ada dalam komiknya, di mana Dr. Peter Alraun terbunuh secara tragis setelah menemukan makam Khonshu yang hilang. Selanjutnya kita beralih ke adegan pencarian dari Arthur Harrow oleh Mark Spector. Di sini ia sempat berhadapan dengan pengikut dari Arthur Harrow. Nah, menariknya terjadi hal-hal aneh di adegan ini guys. Saat melawan pengikut dari Arthur Harrow ini, memang Stephen Grant juga Mark Spector ini sering bertukar tubuh. Dalam satu dan juga lain hal, Mark Spector dan juga Stephen Grant memang bekerja sama dalam misinya. Tapi di dalam perkelahian dengan pengikut Harrow satu ini, seperti ada sosok lain yang mengambil alih tubuh Mark Spector dan juga Stephen Grant. Tapi baik Stephen dan juga Mark Spector belum tahu itu siapa, berhubung memang belum terlalu difikirkan karena kejadian genting yang terjadi, tentu mereka tidak memikirkan dulu hal sepele seperti itu. Namun sebagai penggemar komik dan juga penonton MCU, kita cukup curiga dengan keanehan ini. Kita menduga ada sosok kepribadian lain yang bernama Jack Loki di perkelahian ini guys. Di dalam komiknya sendiri, Mark Spector memang punya kepribadian lain yang bernama Jack Loki, si supir taksi. Nah, menariknya adegan selanjutnya terjadi di mana Mark Spector ini terbangun di dalam taksi, dan kemudian tentu saja ini menjawab langsung kecurigaan kita guys. Detail taksi ini adalah anggukan langsung kalau Stephen Grant dan juga Mark Spector kedatangan kepribadian lain yang berhubungan dengan taksi juga. Tapi tentu mari kita tunggu saja di episode selanjutnya apakah Jack Loki akan dimunculkan selama season 1 ini. Kalau Jack Loki dimunculkan, maka akan semakin ramai orang-orang yang ada di dalam tubuh Mark Spector. Yang jelas kalau kita perhatikan dari episode 1, 2, hingga ketiga ini, mereka pihak MCU ini memberikan beberapa adegan kosong untuk ditempati oleh Jack Loki di akhir seasonnya nanti. Di mana nanti akan dijelaskan titik-titik di mana saja keberadaan dari kepribadian Jack Loki mengambil alih. Salah satu kecurigaan kita tentu saja sejauh ini adalah beberapa adegan pertarungan justru banyak juga dikendalikan oleh kepribadian Jack Loki, bukanlah Mark saja. Selanjutnya, sosok wanita yang mengajak kencan Stephen Grant di museum sebelumnya secara tiba-tiba bisa saja karena ulah Jack Loki yang merayunya di awal. Lalu yang meminum minuman keras di akhir episode 2 tampaknya bukanlah gaya dari seorang Mark Spector. Kita tahu sendiri kalau Mark Spector bukanlah pemabuk, dia ini adalah tentara bayaran yang sangat serius. Tentu bukanlah gaya dari Mark Spector, melainkan ini adalah gaya dari Jack Loki itu sendiri.
Kecurigaan kita adalah yang membawa Stephen Grant dan juga Max Peter ke Mesir justru adalah Jack Loki bersama dengan Khonshu. Khonshu tidak mau menjelaskan keberadaan kepribadian dari Jack Loki ke Max Peter dan juga Stephen Grant dan lebih memilih membiarkan mereka saling mengenal sendiri seperti pertemuan antara Stephen Grant dan juga Max Peter. Teori kita adalah mereka bertiga akan bertemu jika Max Peter dan juga Stephen Grant sudah menemukan identitas Jack Loki seperti identitas ataupun alamatnya selama ini, seperti kasus Stephen Grant menemukan tempat persembunyian Max Peter di awal episode 2. So sekarang mari kita beralih ke adegan selanjutnya. Di adegan selanjutnya ini di dalam taksi ini, kalau kalian mendengar suara radio di mobil ini, terdengar samar-samar soundtrack Moon Knight diputar oleh si supir taksi. Selanjutnya, ketika adegan pertemuan dengan para dewa, di scene ini kita bisa melihat berbagai avatar untuk para dewa hadir di pertemuan ini guys. Salah satunya adalah avatar untuk dewa Hathor, Horus, Isis, Tefnut, dan juga Osiris. Di dalam mitologi Mesir kuno, Hathor adalah dewi musik dan juga cinta. Sedangkan Horus adalah dewa perang dan juga langit. Kemudian untuk Isis adalah dewa penyembuhan dan juga sihir. Kemudian Tefnut adalah dewi hujan dan juga Osiris adalah dewa kematian. Menariknya dari percakapan Khonshu dengan dewa-dewa lainnya ini ada detail yang cukup menarik untuk kita bahas. Di sini Khonshu sempat menyebutkan nama tempat yaitu Overvoid. Nah, tahukah kamu Overvoid ini adalah tempat yang dipenuhi dengan dewa dan juga dewi Mesir, sama seperti kasus Asgard di mana ada Thor, Loki, dan juga Odin. Di dalam pertemuan ini sayangnya memang para dewa tertipu oleh kata-kata manis dari Arthur Harrow dan mengucilkan Khonshu yang dianggap berbuat semena-mena. Namun, avatar Hathor, dewi musik dan juga cinta ternyata membantu Max Peter menemukan makam Emmett. Menariknya, kita dapat sumber ternyata ada koneksi Hathor dan juga dunia Black Panther loh guys. Setelah kita melakukan riset, ternyata dewa Hathor ini adalah saudara dari dewa Wakanda yang bernama Bless. Di dalam komiknya, penampilan Hathor ini pun mengambil penampilan kucing. Tentu Hathor ini kuat hubungannya dengan dunia Wakanda dan kemunculannya di Moon Knight episode 3 ini tentu saja menjadi kekayaan baru untuk masa depan dari film Wakanda Forever ketika dirilis nanti. So sekarang mari kita beralih ke adegan Max Peter mencari sumber yang tahu keberadaan makam dari Emmett. Di adegan pasar ini kita tidak tahu apakah ini kecurigaan kita saja, keanehan kita saja, atau memang ini natural. Tapi di adegan pasar ini kalian bukanlah melihat sosok Max Peter guys. Mengapa kita bilang seperti ini? Karena memang gayanya cukup berbeda dari gaya Max Peter ataupun Stephen Grant. Keanehan selanjutnya aksennya sangat berbeda dengan aksen yang sering disebutkan dan juga gaya bicara dari Max Peter. Aksen New Yorknya lebih kental di sini guys. Dan ini bisa saja adalah kepribadian Jack yang sedang mengambil alih. Meskipun pada akhirnya Max Peter mengambil alih kembali tubuhnya, namun percayalah Jack Loki dari episode 1, 2, 3 hingga seterusnya ini selalu mengambil kesempatan untuk mengambil kendali tubuh dari Stephen Grant dan juga Max Peter dan ada di beberapa adegan sadis. Jack Loki tampaknya lebih agresif daripada Max Peter itu sendiri. Selanjutnya ketika Layla dan juga Mark akan bertemu dengan Anton Mogart, anak buahnya yang bernama Beck menyambut Layla. Beck di sini sempat mengatakan bahwa senang melihat Layla lagi sejak peristiwa di Madripoor. Nah, kata-kata Madripoor tentu saja menghubungkan Layla langsung ke MCU dan jelas sedikit banyaknya ia pernah terhubung dengan series Falcon The Winter Soldier. Kalau kita melihat bagaimana kepiawaian dari Layla, kita curiga jangan-jangan MCU ini akan melebarkan sayap Layla ke proyek-proyek MCU lainnya. Juga untuk karakter Beck sendiri, kemungkinan juga terinspirasi dari karakter Kares Beck, penjahat kecil yang ada di komik Moon Knight bagian 18 tahun 1982. So sekarang mari kita kembali ke adegan sebelumnya. Akhirnya Layla dan juga Mark bertemu dengan Anton Mogart, sang kolektor barang antik yang sering bekerjasama dengan Layla tampaknya. Di dalam komik Moon Knight, Anton Mogart adalah seorang pencuri permata dan juga karya seni dan dia diberi nama dengan Midnight Man. Mogart pertama kali muncul di komik Moon Knight isu bagian 3 pada tahun 1981 dan di sini kita yakin sebenarnya Midnight Man sudah dipersiapkan masa depannya lebih panjang lagi di MCU, tapi dengan meninggalnya mendiang Gaspard Ulliel kita jadi ragu sepertinya karakter ini dihentikan saja di season 1-nya Moon Knight. Midnight Man kalau di komiknya terlahir karena bersumpah membalas dendam ke Moon Knight setelah Moon Knight ini membuatnya cacat. Nah, kalau kalian perhatikan di akhir pertarungan mereka, kita sempat melihat Anton Mogart ini tersungkur dengan tombaknya. Nah, rencana awal bisa saja Anton akan membalas dendam karena dibuat cacat oleh Moon Knight, tapi karena pemerannya meninggal, kita jelas sejauh ini tidak tahu bagaimana nasib karakter ini ke depannya. Apakah digantikan atau tidak? Tapi kalau kita melihat bagaimana kasus dari Wakanda dan juga pemeran dari Black Panther yang tidak akan digantikan karena pemerannya meninggal, artinya di sini Midnight Man juga tidak akan digantikan dan lebih baik dihapuskan saja. Tapi jauh dari hati kita yang terdalam, sebenarnya kita benar-benar berharap ada kolaborasi antara Layla, Anton Mogart, dan juga Sharon Carter dalam menjalankan misi pencarian barang-barang antik dan sebagainya yang bisa terkoneksi langsung dengan kejadian besar di MCU nantinya.
So sekarang mari kita berlanjut ke adegan selanjutnya. Ketika Arthur Harrow memprovokasi Layla tentang kematian ayahnya, apa yang diceritakan oleh Arthur Harrow ini sama seperti yang ada dalam komiknya, di mana Mark Spector juga ada di saat kematian ayah Layla dan juga Mark justru menyaksikannya, dan ini menjadi cikal bakal Mark Spector menjadi Moon Knight. Dalam pertarungan di tempat Anton Morgat ini, kita kembali melihat suit Moon Knight yang keren dan benar-benar komik akurat sekali guys. Bahkan di sini kita diperlihatkan bagaimana gaya jubahnya dan perubahan kostumnya bahkan mirip sekali seperti teknologi nanotechnya Iron Man, tapi tentu saja ini versi mistisnya. Bisa dibilang kalau Moon Knight ini adalah sisi modern dari Tony Stark tapi versi kekuatan mistis. Gaya kostum dan juga perubahannya sama seperti Iron Man. Lalu untuk Khonshu sendiri, peran dan juga suaranya ini mirip seperti Jarvis untuk Iron Man. Hadirnya Moon Knight dengan teknologi yang mirip-mirip ini menandakan kalau MCU tidak terlalu fokus lagi dengan teknologi saja, melainkan sudah beralih ke sesuatu yang metafisik atau multiverse dan juga chaos magic. Ketika pertarungan berlangsung, kita sempat melihat Khonshu berdiri di atas jam yang menunjukkan waktu tepat tengah malam. Nah ini tentu saja detail tersembunyi juga godaan awal tentang identitas dari Midnight Man yang memiliki ciri khas tengah malamnya, dan ini menjurus ke karakter Anton Morgat ke depannya guys. Dan sekarang sampailah kita di akhir episode 3, di mana MCU mendedikasikan episode 3 ini untuk mendiang Gaspard Ulliel yang berperan sebagai Anton Morgat. Buat kalian semua yang belum tahu, mendiang Gaspard ini meninggal pada Januari 2022 setelah kecelakaan ski. Oke guys, itulah detail-detail yang menarik yang bisa kita temukan di sepanjang episode 3 dari Moon Knight. Secara keseluruhan menurut kita episode 3 ini tidak terlalu banyak detail tersembunyi dan ceritanya pun hanya sekedar pengantar untuk episode selanjutnya saja. Semoga di episode 4 nantinya akan lebih menjanjikan lagi untuk kita bahas ya guys. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.